Halo Sobat Topes, sekarang pemerintah Indonesia telah membatasi peredaran motor 2 tak. Walaupun begitu, kalian semua masih bisa tetap untuk membelinya. Namun dalam kondisi bekas pastinya. Salah satu alasan pembatasan peredaran motor 2 tak adalah karena tidak dapat memenuhi standar emisi yang diterapkan pemerintah Indonesia. Alhasil, berbagai perusahaan otomotif harus rela menghentikan produksinya, seperti Yamaha yang sebelumnya memasarkan RX King dan Kawasaki yang memiliki Ninja RR. Padahal keduanya tergolong sukses di pasaran dan menjadi primadona di Indonesia. Banyak orang menyukai motor 2 tak karena tenaganya yang besar dan memiliki akselerasi responsif dibandingkan dengan motor 4 tak. Namun banyak orang menganggapnya kurang ramah lingkungan dan tidak nyaman untuk didengar karena suaranya yang cenderung lebih berisik dan seringkali mengeluarkan asap. Tapi bagi pencintanya, itu semua bukan menjadi alasan dan tetap memakainya hingga sekarang. Inilah yang membuat motor 2 tak tetap eksis di Indonesia meski sudah dipasarkan oleh produsen otomotif tanah air. Kepopuleran motor 2 tak di Indonesia tidak lepas dari kesuksesan Yamaha RX King yang pertama kali dipasarkan pada tahun 1982. Yaps, motor 2 tak memang sangat populer pada era 80 hingga akhir 90-an. Namun kepopulerannya terus menurun setelah munculnya motor 4 tak yang dianggap lebih ramah lingkungan dan irit bahan bakar. Di balik kekurangan tersebut, tentu ada banyak kelebihan yang dimiliki oleh motor 2 tak. Nah, untuk mengetahui silahkan simak informasi lebih lanjut untuk kekurangan dan kelebihan motor 2 tak yang kami rangkum sebagai berikut. Untuk kelebihan motor 2 tak memiliki konstruksi yang sederhana, sehingga membuat bobot mesin lebih ringan dibandingkan mesin 4 tak. Tenaga yang dikeluarkan motor 2 tak lebih besar dibandingkan motor 4 tak, karena hanya membutuhkan momentum 2 kali putaran piston naik turun untuk mendapatkan 1 kali tenaga. Namun dengan mesin 2 tak lebih mudah perawatannya, karena tidak memerlukan penyetelan pada bagian klep dan ganti filter oli. Tenaganya dapat menyamai motor 4 tak yang memiliki kapasitas mesin lebih besar pastinya. Kemampuan akselerasinya sangatlah cepat berkat cara kerja mesin yang lebih sederhana sehingga tenaga yang disemburkan akan lebih besar. Namun untuk kekurangan motor 2 tak, konsumsi bahan bakar lebih boros dibandingkan motor bermesin 4 tak karena sistem pembakaran hanya melakukan 2 langkah sehingga membutuhkan asupan bahan bakar yang lebih banyak, mengeluarkan suara yang bising sehingga mengganggu lingkungan dan pengendara di sekitarnya. Rata-rata mesin 2 tak lebih cepat panas. Jadi apabila lupa mengisi oli samping, maka motor akan cepat rusak. Kekurangan lainnya adalah RPM mesin tidak bisa tinggi sehingga seringkali membuat mesin mengalami overheat atau macet, mengeluarkan asap yang kurang ramah dan menimbulkan polusi udara. Sistem pembakarannya membutuhkan oli samping. Nah, itulah kelebihan dan kekurangan motor 2 tak yang bisa menjadi salah satu referensi bagi sobat semua yang tertarik membeli motor mesin 2 tak. Ada banyak pilihan motor 2 tak yang bisa sobat dapatkan di Indonesia. Namun rata-rata merupakan motor bekas. Jadi jangan harap mendapatkan motor 2 tak terbaru. Terkecuali kalian membelinya dari kolektor yang otomatis harganya selangit. Bagi yang bingung memilih motor 2 tak murah dan ingin mencari motor 2 tak terbaik yang pernah dipasarkan di Indonesia, silahkan simak video ini lebih lanjut. Yamaha RX King. Motor RX King bermula dari kemunculan produk pertamanya yang diberi nama RX King Cobra. Jenis motor satu ini menyapa masyarakat Indonesia pada tahun 1983 silam dan merupakan generasi pertama dari varian RX yang cukup sukses di pasaran dalam negeri pada saat itu. Jenis motor Yamaha RX King ini sudah tergolong cukup canggih pada zamannya karena didukung oleh Yamaha Energy Induction System yang diklaim mampu membuat motor menjadi lebih irit dalam hal penggunaannya. Berbicara mengenai Yamaha RX King, pastinya para sobat semua langsung teringat pada motor jambret
Ya enggak, tenaga motor 2 tak terbaik ini memang sangat besar dan memiliki kemampuan akselerasi sangat cepat, sehingga seringkali disalahgunakan untuk menjamret. Kemampuan tersebut tidak lepas dari mesin 2 tak berkapasitas 132 cc yang bisa mengeluarkan tenaga sebesar 18,5 PS pada 9.000 rpm dan torsinya 1,54 kgf pada 8.000 rpm. Tersedia pula sistem pendingin udara dan transmisi manual 5 percepatan yang membuat performanya semakin responsif dan powerful. Di pasaran, E-Racing memang ditawarkan dengan harga bervariasi, namun pada umumnya dijual dengan harga kisaran 10 juta hingga 20 juta rupiah, tergantung kondisi motor sendiri. Namun untuk model dengan kondisi hampir baru atau new old stock bisa ditawarkan hingga 50 juta, bahkan hingga 100 juta loh. Kawasaki Ninja 150RR sudah menjadi rahasia umum, bahkan Kawasaki Ninja 150RR merupakan salah satu motor 2 tak terbaik di Indonesia. Sayangnya motor ini harus disuntik mati setelah pemerintah Indonesia melarang pengendara motor bermesin 2 tak. Padahal performa Kawasaki Ninja 150RR sangat mengagumkan dan memiliki desain full fairing yang sporty dan digandrungi oleh anak muda. Kesuksesan Kawasaki Ninja 150RR tidak lepas dari racikan mesin 2 tak yang menggunakan teknologi cranked case, rear valve, kips, dan high performance secondary air system. Semua teknologi tersebut terpadu dalam mesin berkapasitas 149 cc yang bisa mengeluarkan tenaga sebesar 21 kW pada putaran 11.000 rpm dan torsinya 20 Nm pada putaran 9.000 rpm. Di pasaran, Ninja 150RR ditawarkan dengan harga kisaran 18 juta rupiah dan 20 jutaan hingga 25 jutaan untuk yang new, tergantung kondisi motornya dan tahun pembuatannya. Kawasaki Ninja R. Berbeda dengan Kawasaki Ninja 150RR, motor 2 tak terbaik dari Kawasaki Ninja 150R merupakan motor bergaya Nickelback. Itu artinya tidak memiliki fairing yang menjadi ciri khas Ninja 150RR. Untuk spesifikasinya tidak berbeda jauh nih sob, dan sama-sama ditenagai mesin 2 tak berkapasitas 149 cc yang bisa mengeluarkan tenaga maksimal sebesar 30,1 PS pada putaran 10.500 rpm dan torsi 21,6 Nm pada putaran 9.000 rpm. Tenaga dan torsinya mampu menandingi motor 150 cc bermesin 4 tak. Contohnya seperti Yamaha Vixion maupun Honda CBR 150. Terlebih Kawasaki telah melengkapinya dengan transmisi manual 6 percepatan yang membuat kemampuan akselerasi semakin responsif. Di pasaran, Ninja 150R ditawarkan dengan harga kisaran 10 juta rupiah hingga 20 juta rupiah, tergantung kondisi motor dan tahun produksinya. Kawasaki Ninja SS. Ciri khas motor 2 tak terbaik dari Kawasaki ini adalah memiliki lampu depan berbentuk bundar. Untuk mesinnya sama persis dan telah menggunakan rem cakram twin port yang terpasang pada roda depan serta roda belakang. Dulu harga motor 2 tak ini dibanderol sekitar 29 juta rupiah. Dan sekarang Mas Bro bisa mendapatkannya dengan harga 18 juta rupiah, bahkan sampai 24 juta rupiah, tergantung dari kondisi motor yang dibeli. Sayangnya motor 2 tak Kawasaki tersebut sangatlah boros, jadi siap-siap mengeluarkan uang lebih untuk membeli bensinnya ya. Di pasaran, Ninja 150R ditawarkan dengan harga kisaran 10 juta rupiah
hingga 20 juta rupiah, tergantung kondisi motor dan tahun produksinya. Yamaha FI ZR. Di masa kejayaan motor bebek, khususnya 2 tak, Yamaha pernah menghadirkan F1 ZR yang biasanya dilapalkan Fish Air. Bebek 2 tak tersebut mungkin lebih dikenal di era 90-an, tapi sebenarnya sejarah motor ini cukup panjang. Perjalanan motor bebek 2 tak ini mulai dari 1992. Kala itu PT Yamaha Motor Kencana Indonesia masih menjadi agen pemenang merek APM Yamaha di Indonesia. Jauh sebelum F1 ZR keluar, Yamaha pada awalnya memasarkan Force atau F1. Lalu di tahun 1996 Yamaha mulai mengeluarkan peningkatan, namanya F1 pun diberi tambahan embel-embel yaitu Z menjadi F1 Z. Hanya penggunaan rem depan cakram dan mengadopsi transmisi full coil alias kopling manual. Sementara tampilannya masih dipertahankan. Baru pada 1997 hingga 2004 Yamaha merilis F1 ZR dengan ubahan yang cukup signifikan. Desain semakin sporty, lekuk bodi lebih tegas dan meruncing, terkesan sangat aerodinamis. Generasi awal dari F1 ZR ini cukup unik, sebab Yamaha menyematkan kopling semi otomatis yang berfungsi untuk meringankan perpindahan transmisi saja. Perpindahan gigi tanpa menarik tuas kopling pun tetap bisa dilakukannya. Untuk itu banyak yang menyambutnya dengan sebutan kopling banci. F1 ZR dibekali mesin 1 silinder 2 tak berkapasitas 110 cc. Mesin tersebut mampu mengeluarkan tenaga maksimal hingga 11,8 Tk pada putaran 7.500 rpm dan torsinya 10,7 Nm pada putaran 6.500 rpm. Di pasaran F1 ZR ditawarkan dengan harga kisaran 5 juta rupiah hingga 10 juta rupiah tergantung kondisi motor dan tahun produksinya. Honda NSR 150R. Salah satu motor yang berdesain gak habis dimakan oleh zaman adalah Honda NSR, series yang meluncur di tahun 1980 hingga 1990-an dari beberapa varian NSR yang ada. Hanya varian NSR 150 cukup banyak meluncur di Indonesia. Honda NSR 150 yang berseliweran di Indonesia mayoritas produksi dari Thailand dan terbagi menjadi beberapa model. NSR meluncur pertama kali di Indonesia pada tahun 1994. Berawal dari NSR 150 hingga diimpor dari Thailand dan dipasarkan langsung oleh AHM. NSR 150 ini memiliki desain yang masih kotak. Tapi keunggulan lain dari motor ini adalah RC valve dan sistem pendingin radiator. Tampilan modern NSR 150R juga ditunjang penggunaan suspensi belakang monoshock. Motor ini terkenal sangat irit meski menggunakan mesin 2 tak berkapasitas 150 cc yang sangat bertenaga. Ada beberapa generasi Honda NSR 150 dan yang terbaik adalah NSR 150 SP. Pasalnya motor ini dibekali mesin 1 silinder 2 struk berkapasitas 149 cc yang bisa mengeluarkan tenaga sebesar 39,5 PS pada 10.500 rpm dan torsinya 2,75 kgm pada 10.000 rpm. Selain itu tersedia pula transmisi 4 percepatan yang membuat performanya semakin optimal nih sob. Sekarang Honda NSR menjadi incaran para kolektor. Jadi jangan heran apabila harga motor 2 tak ini terbilang sangat mahal. Untuk harga pasaran dari Honda NSR 150 ini cukup beragam karena memang Honda NSR 150 banyak serinya. Misalkan saja Honda NSR 150R ada di kisaran harga 18 juta hingga 25 juta. Selanjutnya NSR 150RR di kisaran 28 juta hingga 35 juta. NSR 150 FSX di kisaran harga 30 juta sampai 40 juta.
New NSR 150RR di kisaran 45 sampai dengan 55 juta. Dan yang terakhir NSR 150 SP ada di kisaran harga 70 sampai 80 juta nih sob. Suzuki Satria 120. Sobat semua pasti tidak asing dengan motor 2 tak terbaik produksi Suzuki ini. Pasalnya Suzuki Satria 120 sangat digandrungi oleh anak muda pada masanya. Motor ini pertama kali dikenalkan di Indonesia pada tahun 1997 dengan membawa konsep underbone dan mesin 2 tak berkapasitas 120 cc. Mesin tersebut menggunakan sistem pembakaran karburator Mikuni VM20SS dan sistem pendingin udara yang membuatnya mampu mengeluarkan tenaga mencapai 13,5 PS pada 8000 rpm. Performa mesinnya sangatlah mengagumkan hingga membuat Suzuki Satria 120 menjadi salah satu motor 2 tak tercepat di Indonesia. Di pasaran, Suzuki Satria 120 ditawarkan dengan harga kisaran 4 juta hingga 10 juta rupiah tergantung kondisi motor dan tahun produksinya. Nah, sebenarnya masih ada banyak beberapa motor mesin 2 tak, namun kami telah memilih 7 motor 2 tak terbaik yang memiliki eksis hingga sekarang. Tidak semuanya merupakan motor jadul, karena masih ada Yamaha 125 ZR yang dipasarkan di Malaysia. Walaupun begitu, kita tetap bisa membelinya di Indonesia. Meski harganya sangat mahal, jadi lebih baik memilih motor 2 tak terbaik yang kami sampaikan di atas. Dan semoga harga motor di atas bermanfaat bagi pencinta motor mesin 2 tak.